Novel Raja Tertinggi. Bab 141. Omi menghindari pengawasan di sepanjang jalan, memilih sudut gelap untuk berjalan, dan segera dia jauh dari taman kolam terapung. Sekitar setengah jam kemudian, Omi kembali ke rumah Liu Chenming. Omi memasuki ruangan tanpa disadari. Tuan muda. Ketika John melihat Omi kembali, dia sibuk berteriak dengan penuh semangat. Set. Omi terdiam, lalu menyuruh John kembali ke kamarnya. Omi berganti piyama dan berjalan ke ruang tamu, di mana Liu Chenming masih menonton TV. Paman Liu, ini setelah jam 1, masih menonton. Willow Chenming berkata dengan penuh semangat, Omi, apakah kamu menontonnya atau tidak? Itu sangat indah, sangat indah sehingga saya bahkan tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Oh, Paman Liu, apakah itu berlebihan? Jangan melebih-lebihkan, bahwa Wan David Reddas benar-benar orang yang kuat, bahwa Kapten Su juga sangat kuat, tapi sayangnya, dia masih satu langkah lebih lemah dari Wan David Reddas dan pada akhirnya, dia tampaknya membiarkan Wan kalahkan Reddas melarikan diri. Adegan di mana Wan David Reddas dan Kapten Su bertarung di atas air terlalu jauh untuk melihat apapun karena pemandangan siaran langsung. Jika tidak, itu akan sangat mengasyikkan. Kata Willow Chenming dengan niat yang tidak puas. Paman Liu, tidurlah lebih awal. Omi menguap dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Dan Liona sudah pergi tidur. Dia tidak sehat, dia tidak bisa begadang. Pukul 2 dini hari. Debu merah yang kalah kabur tanpa bekas. Su Meiqian juga harus pulang duluan. Sangat frustasi. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melepas gagang pedang yang diikatkan ke pinggang Anda, dan dalam sekejap, celana Anda terlepas, bahkan celana dalam Anda. Melihat ke bawah, pita menyusup celana dalam juga telah dipotong dan tidak ada elastisitas. Ah, Su Meiqian meraung marah. Sejak dia masih kecil, pertama kali dia diremehkan dan memotong celana dalamnya. Omi dengan cepat tertidur, tampaknya dalam sekejap, beralih kembali dari keadaan debu merah yang dikalahkan ke Omi. Keesokan harinya, Linjiang City News mempublikasikan secara besar-besaran apa yang terjadi tadi malam, dan bahkan media berita asing, juga melaporkan beberapa di antaranya. Omi sarapan dan dengan santai mengendarai BMW-nya, mengantar wanita itu ke kelas. Apakah kamu menonton siaran langsung tadi malam? Tanya Siang Yun Liu. Saya menontonnya sebentar, lalu mematikannya ketika saya menyadari tidak ada yang bisa dilihat nanti. Aku dengar itu luar biasa. Omi terdiam, hebat sekali, kamu benar-benar berpikir itu sejelas menonton film, tapi itu hanya beberapa gambar diam-diam. Yah, orang yang mengalahkan Reddas itu memang seorang ksatria dengan kekuatan besar, ku dengar bahkan Su Meiqian dikalahkan olehnya. Hahaha, Bu, kami adalah siswa, apa hubungannya ini dengan kami? Pelajari saja, jangan terlalu memperhatikannya. Liona menganggukkan kepalanya. Omi tidak ingin identitas aslinya dan berbicara terlalu banyak tentang satu kekalahan. Chu Enling, kamu menyebalkan. Ah, ketika Omi berjalan ke gerbang sekolah, dia hanya melihat seorang anak laki-laki memukuli seorang gadis di kejauhan, dan untuk beberapa alasan, anak laki-laki itu terlihat sangat tidak berpendidikan. Oh, gadis itu dipukuli dan berteriak, anak laki-laki itu menjambak rambutnya ke deretan sepeda berikutnya, gemerincing, deretan sepeda dirobohkan, tetapi anak laki-laki itu tidak berhenti, dan terus bergegas ke kepala gadis itu dan menendang sekeras yang dia bisa, melakukannya dengan sangat kejam. Itu terlalu berlebihan. Liona melihat situasi ketika marah. Namun, ketika Liona melihat bahwa Omi tidak berniat naik untuk menyelamatkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak pergi untuk menyelamatkan gadis itu? Omi berkata, Bu, itu bukan urusan saya ah. Kamu anak muda yang kejam, dan kamu acuh tak acuh terhadap seseorang yang memukuli seseorang di depanmu. Liona dengan cemas menoleh dan memalingkan muka lagi. Anak laki-laki itu setelah menendang kepala gadis itu, dan menendang perut bagian bawah gadis itu. Perut bagian bawah jadi ditendang dengan liar, rahim mudah rusak, kemandulan di masa depan bukan tidak mungkin. Liona sangat ingin menangis, seolah-olah itu memukulnya. Omi, aku perintahkan kamu, naik dan urus sampah itu. Liona tersentak. Nona, bukankah Anda selalu berpikir saya jahat? Bagaimana jika saya memukulnya terlalu keras dan membuatnya cacat? Hitung aku untuk pertarungan kali ini. Kata Liona cemas. Oke, kalau begitu aku akan kasar. Setelah mengatakan itu, Omi bergegas ke sisi yang jauh. Anak laki-laki itu masih berjuang dan sekarang mengambil sapu untuk memukul gadis yang jatuh ke tanah. Omi bergegas dan meraih sapu anak laki-laki itu. Lelaki itu hendak memukul dengan sapu itu, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa dia ditarik ke belakang dan melihat ke atas. Omi berkata, tidak peduli untuk alasan apapun, kamu memukuli seorang gadis dengan sangat keras, bahkan aku, kejahatan pertama, tidak tahan. Setelah mengatakan itu, Omi menendang bola anak itu. Ah, pria itu berteriak ketika Omi menendang dadanya lagi, dan dengan suas pria yang kejam itu terbang dan jatuh 10 meter jauhnya. Omi tidak menggunakan tangannya karena dia tidak ingin mengotori tangannya, jadi dia menendangnya 2 kali.
Tetapi tentu saja, dua tendangannya bukanlah dua tendangan yang biasa. Omi menatap gadis yang memar dan menggigil di tanah dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Gadis itu mengangkat kepalanya untuk melihat Omi, matanya yang berair dipenuhi dengan rasa terima kasih. Tentu saja dia juga mengenal Omi, festival Sao yang terkenal. Dia dulu membenci Omi, Sao yang jahat ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Sao yang jahat ini menyelamatkannya hari ini. Ini membuatnya berpikir bahwa kejahatan pertama Sao tidak seburuk yang dikatakan semua orang. Siapa namamu? Tang Evil Sao. Namaku Chu Enling. Tang Evil Sao. Oh, itu nama yang menarik. Omi bahkan tidak tahu bahwa orang-orang memanggilnya Tang Evil Sao secara pribadi. Siapa anak laki-laki yang baru saja memukulmu itu? Li Boji. Omi berbalik dan berjalan pergi tanpa bertanya lagi. Jika dia terlihat terlalu khawatir, dia tidak akan sejalan dengan statusnya. Saat itu juga, Fiona berteriak, Omi, cepat kemari. Ketika Omi melihat, Fiona berdiri ketakutan di depan Li Boji, sementara anak laki-laki bernama Li Boji jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Omi berkata, Bu, itu buruk, dia sudah mati. Apa? Fiona berteriak. Nona, Anda meminta saya untuk melakukan ini, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Omi sibuk menghindari hubungan. Kamu. Fiona menghela nafas dan menunjuk ke Omi, tidak mengharapkan Omi untuk membunuh seseorang dan segera melalaikan tanggung jawab. Tidak ada tangan yang ringan atau berat di tangan saya. Pria yang kejam ini bukan seorang praktisi seni bela diri. Bagaimana dia bisa menahan tendangan saya? Jika itu adalah siswa yang berlatih seni bela diri, mungkin tidak akan mati. Fiona meraung, Omi, kamu masih bukan manusia, kamu masih tidak gugup sama sekali ketika orang mati. 142. Apa yang membuatku gugup? Kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu sedang menghitung, bukan? Kamu. Fiona sangat tertekan sehingga dia hampir menangis. Aku membiarkanmu bertarung, tetapi kamu tidak bisa membunuh siapapun, bagaimana sekarang? Fiona sama cemasnya dengan semut di wajan panas. Omi berkata, tidak apa-apa, ayahmu harus bisa mengatasinya. Ini semua salahmu. Fiona panik dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Omi tertawa, baiklah, aku hanya mempermainkanmu. Bagaimana aku bisa begitu tidak bertanggung jawab? Dia tidak mati, dia hanya pingsan. Kau sengaja marah padaku, ya? Fiona meninju Omi beberapa kali karena marah, lalu menghela napas dan pergi. Omi menatap pria kejam yang tergeletak di tanah dan menendangnya ke selokan di sebelahnya, menyelamatkannya dari tergeletak di jalan dan memengaruhi jalan orang lain. Tentu saja, Omi tidak mengatakan bahwa pria kejam itu tidak mati, tapi luka itu tidak bisa dihindari. Dan untuk bajingan seperti ini yang begitu kejam pada perempuan, Omi tidak mengasihaninya. Omi menyusul wanita itu. Fiona menghela nafas dan menatap Omi, namun, dalam hati Fiona tidak benar-benar marah pada Omi, melainkan merasa Omi sengaja marah padanya. Dia juga pura-pura marah, jadi perasaan itu sedikit hangat. Pria yang kejam itu segera ditemukan oleh penjaga pintu dan dilaporkan ke kantor keamanan. Beberapa penjaga dari bagian keamanan mengamuk siapa yang memukulnya. Penjaga pintu berkata, ini Don. Oh, penjaga keamanan segera kehilangan suaranya. Tang Evil telah bertarung, dan penjaga keamanan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ketenaran Omi telah mengakar kuat di hati orang-orang di sekolah menengah Bayun, terutama setelah pertarungan terakhirnya dengan Zhao Ritian, sepenuhnya menggantikan ketenaran Zhao Ritian di sekolah dan menjadi karakter kejam yang tidak berani diganggu oleh siapapun. Namun, selama kelas pertama, semua orang tiba-tiba menemukan bahwa di kampus sekolah menengah Bayun, seorang siswa telah membuat posting. Terima kasih Tang Evil Sao, terima kasih telah menyelamatkan saya. Gadis yang membuat postingan itu adalah yang bernama Chu Enren, yang menceritakan keseluruhan cerita. Sayangnya, segera seorang teman bernama Peri Cinta melecehkan angkatan laut yang tidak tahu malu. Omi si idiot itu akan berbuat baik. Anjing bodoh Omi, pergi ke neraka. Chu Enren sangat tertekan. Dia sangat merasa bahwa Omi adalah satu-satunya yang memposting, tetapi dia tidak berharap untuk ditanya. Omi bahkan sedang bermain dengan ponselnya, ketika Carlos membawa ponselnya ke Omi. Omi, lihat, seseorang memanggilmu dengan nama dan menyebutmu sial. Kata Carlos putus asa. Omi tersenyum acuh, hanya memarahi. Sudah cukup banyak orang yang memarahiku, namun, tidak ada gunanya, aku masih duduk di sini baik-baik saja. Carlos berkata, namun, saya sangat sedih melihat seseorang memarahi Anda. Omi tidak menganggapnya serius. Carlos tanpa daya terus menelusuri pos-pos kampus. Namun, begitu Carlos menyegarkan, dia tiba-tiba menemukan pos baru. Itu adalah posting lain dari teman yang disebut Love Immortal. Perhatian siswa Omi telah menggantikan prestise Zhao Ritian karena dia meledakkan Zhao Ritian, dan mungkin ingin mengubah identitasnya baru-baru ini, dengan sengaja mencari seseorang untuk memposting bahwa dia adalah orang yang baik. Pria dan mengarang banyak cerita, jadi jangan percaya. Jangan percaya. Jika Don adalah orang baik, maka tidak ada orang jahat di dunia. Di sini, saya menyapa Tang Dambi,
Tang Dambi, bukankah kamu hebat? Bukankah kamu orang jahat nomor satu? Ayo, gigit aku. Omi, lihat. Carlos menghela napas dan menunjukkan pos itu kepada Omi. Ini orang ini lagi, orang ini sakit, kata Carlos. Omi mengerutkan kening dan melihat postingan itu. Di bawah posting ini ada beberapa balasan. Night Hitomi berkata, apakah kamu benar-benar tidak takut akan masalah jika kamu mengutuk kejahatan pertama seperti ini? Gubernur Bumi berkata, apakah Omi mencuri wanita pemiliknya? Omi sekarang setidaknya pemuda jahat nomor satu yang telah mengalahkan Zhao Ritian. Luar biasa Menggoda saya sampai mati berkata, saya sangat khawatir untuk pemilik gedung. Teman bernama Peri Cinta menjawab, takut dia rambut ayam, saya posting anonim. Dia tahu apa bola semua orang punya nyali untuk mengisi posting ini. Biarkan Tang Dambi melihat, saya ingin melihat Tang Dambi reaksi apa, marah, kaget, hahaha, ayo, gigit aku. Teman bernama Peri Cinta itu mengira Omi tidak bisa menemukan jati dirinya yang sebenarnya, jadi dia sangat berani. Postingan ini benar-benar diambil oleh banyak orang baik, dan pada sesi keempat di pagi hari, sudah ada lebih dari 3.000 balasan. Carlos berkata dengan marah, Omi, kamu harus melakukan sesuatu tentang itu. Teman bernama Peri Cinta ini benar-benar sangat menjengkelkan, dan kamu tidak menyinggung perasaannya. Dia benar-benar mengira dia memposting secara anonim dan tidak dapat ditemukan, jadi dia sangat marah. Tidak sopan kepada Anda. Dia dengan sengaja membiarkan semua orang mengisi ulang postingan itu sehingga Anda bisa melihatnya dan melihat bagaimana keadaan Anda. Omi terdiam, dia berhasil. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana saya tahu yang mana dia dengan begitu banyak siswa di Bayun Middle School? Lupakan saja, Carlos, jadilah sedikit lebih murah hati. Baik hati ini. Orang hanya berani melampiaskan, saya, Omi, tidak repot-repot mengambil tindakan terhadapnya. Carlos menghela nafas tak berdaya dan menyegarkan kembali postingannya. Peri Cinta itu masih memposting. Peri Cinta berkata, rekan siswa izinkan saya bercerita. Tadi malam Omi menepuk dadanya dan berjanji kepada Liona bahwa kali ini saya akan melebihi 10 detik. Saya akan memecahkan rekor hidup saya. Pada akhirnya, Omi bilang dia tidak bisa melakukannya di detik ke-6. Liona sangat kesal, apa yang tidak berguna, tidak sebagus ayahku, hahaha, semua orang bilang apakah cerita ini bagus. Ketika Carlos melihat posting baru ini, rambutnya berdiri dengan marah. Omi, jika kamu tidak marah, aku harus membencimu, orang-orang telah memarahimu seperti ini. Carlos menyerahkan pos itu kepada Omi. Setelah membacanya, Omi memang marah. Bajingan ini, di mana aku memprovokasi dia, bahkan jika dia mencemarkan nama baik, dia masih memfitnah Nona. Omi benar-benar marah kali ini. Posting itu sebenarnya mengatakan bahwa Liona inces dengan ayahnya, dan bahwa Omi hanya 6 detik. Carlos tertawa, apakah kamu masih tenang sekarang? Omi memang tidak bisa tenang, rasanya paru-parunya mau meledak. Awalnya Omi diabaikan, sampah di postingan saja, nyatanya tidak berani kentut, tapi, sampah ini entah bagaimana menjelekkannya, sampai-sampai dia tidak tahan. Yang paling penting adalah ini bukan untuk memarahi Omi sendirian, tetapi bahkan Liona dan Liu Chenming ditambahkan bersama bagaimana menahannya. Omi segera login ke kampus di ponselnya dan membuat postingan. Yang itu bernama Peri Cinta, apa kamu tidak ingin berkeliaran? Tulis Omi di postingannya. Omi sudah menjadi selebritas di kampus, dan postingan Omi langsung membuat penonton dan ribuan balasan tiba-tiba. Tempat konser julukan itu berkata, wow, apakah ini pertunjukan yang bagus lagi? 143. Tempat konser berkata, wow, apakah akan bagus lagi? Hanya mengejar Jiangnan yang berkata, Peri Cinta itu benar-benar buruk, kali ini aku tiba-tiba bersimpati dengan kejahatan pertama. Idola itu datang dan berkata, Peri Cinta itu benar-benar berani. Jika itu aku tidak akan berani mengacaukan anak muda jahat pertama meskipun tidak ada yang tahu tentang itu di sana. Pada saat ini, di kelas 32, meja Liona sibuk mendorong Liona. Untuk apa? Liona menatap mejanya dengan aneh, dan teman satu mejanya menyerahkan postingan di ponselnya kepada Liona. Liona bingung, tetapi, dalam waktu singkat, wajahnya membiru dan tubuhnya mulai gemetar. Omi kini sedang geram membaca postingan. Peri Cinta itu di hadapan banyak tuduhan orang, tapi juga dengan angkuh berkata, aku akan main-main dengannya. Bagaimana menetes punya nyali untuk menggigitku bahkan jika aku melewatinya. Tang idiot, dia tidak tahu itu aku, bisa apa aku hari dia papan peri. Hahaha, Peri Cinta juga bernada sangat arogan, karena dia tahu bahwa bagaimanapun keadaannya, pada kenyataannya tidak ada yang tahu siapa itu. Pada saat ini, ada keributan di depan kelas, dan sesuatu sepertinya telah terjadi di depan kelas. Carlos sibuk berkata, Omi, sepertinya Liona menangis. Omi sibuk melihat ke arah Liona, dan benar saja, Liona terisak-isak di atas meja, tapi dia tidak menangis keras-keras. Don Omi bergegas. Ada apa? Tanya Omi. Liona tidak berani mendongak dan hanya menangis sedih.
Omi melihat ke meja Liona dan bertanya, apakah kamu menggertaknya? Rekan meja Liona kaget, sibuk, beraninya aku, ya ampun, aku harus tahu untuk tidak menunjukkannya. Apa yang sebenarnya kamu lakukan padanya? Tanya Don Omi. Saya baru saja melihat postingan tentang dia di kampus dan memberikannya untuk dibaca, tapi dia menangis tak lama setelah membacanya. Omi sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Omi sudah sangat marah dengan masalah ini, tapi dia tidak menyangka Liona membacanya dan menangis. Tepat saat itu, bel berbunyi untuk mengakhiri pelajaran. Semua orang berjalan keluar kelas. Hanya Omi dan Liona yang tersisa, bersama Carlos. Omi berkata kepada Carlos, kamu pergi makan dulu, kamu tidak perlu menungguku. Bagus. Baru setelah Carlos pergi, Liona mengangkat kepalanya, wajahnya penuh air mata. Nona, maafkan saya, itu semua karena saya yang menyebabkan ini. Kata Omi. Liona menyeka air matanya dan berkata, itu bukan urusanmu, hanya saja orang itu sangat terkutuk. Nona, jangan khawatir, saya akan menangani masalah ini. Bagaimana kamu akan menanganinya? Kamu tidak tahu siapa dia. Omi mengeluarkan ponselnya dan membuat posting lain. Yang itu bernama Peri Cinta, saya akan memberi Anda waktu setengah jam untuk menghapus semua posting Anda yang memfitnah saya dan memposting permintaan maaf. Jika tidak, saya, Omi, tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja. Setelah posting, Omi berkata, baiklah Bu, saya yakin orang itu akan langsung menghapus posting. Selama posting dihapus, tidak apa-apa, Anda hanya akan marah pada diri sendiri. Ayo makan. Liona mendengar kata-kata menghibur Omi, merasa sangat berguna dan hangat. Liona bertanya, di mana kita akan makan? Kamu biasanya pergi kemanapun kamu pergi, tetapi aku akan pergi bersamamu hari ini. Aku suka pergi ke kafetaria. Kalau begitu pergi ke kantin. Omi dan Liona pergi ke kantin untuk makan. Pada saat ini, di sebuah restoran cepat saji di luar sekolah, seorang siswa menyegarkan diri dan melihat postingan Omi, dan anak laki-laki yang sedang makan bersamanya berkata, apakah Omi mengatakan sesuatu lagi? Dia menyuruhku untuk menghapus postinganku yang memfitnahnya dan memposting permintaan maaf atau dia tidak akan mengampuniku. Kamu tidak bisa mengatakan itu konyol. Anak laki-laki yang berbicara adalah orang yang nama kampusnya Peri Cinta. Anak laki-laki yang sedang makan bersamanya menasihati orang-orang menjadi marah. Anda harus menghapusnya dengan cepat dan berhenti pada waktu yang tepat. Bocah itu seteguk, kenapa aku harus menghapus? Pada kenyataannya aku memang takut padanya. Tapi online, mengapa aku harus takut padanya? Aku akan bermain denganmu sampai akhir, hahaha. Setelah mengatakan itu, bocah itu langsung membalas postingan Omi. Tang Dambi, aku akan menghapus postingan ibumu kamu membiarkan Liona tidur denganku selama 10 hari 10 malam. Aku mungkin mempertimbangkan untuk menghapus postingan itu. Di kafetaria, Liona makan setengah dari makanan dengan perasaan sedikit nafsu makan. Jadi dia mengeluarkan ponselnya untuk melihat apakah postingan kampus telah dihapus. Pandangan ini, Liona cemas tidak dihapus sama sekali. Dan juga mengancam akan membiarkannya tidur dengannya, Liona segera menunjukkan postingan itu kepada Omi. Omi berapi-api, belum pernah melihat orang seperti itu yang pantas dipukuli. Omi langsung menjawab, apakah kamu menghapusnya atau tidak? Apakah kamu benar-benar ingin bermain denganku? Dengan cepat, yang lain kembali, bermainlah dengan ibumu daripada, Don Omi, saya tidak keberatan bermain dengan ibumu. Sungguh, saya punya 100 cara untuk membuat ibumu bangun dari tempat tidur dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk itu. Omi gemetar karena marah. Jika orang ini ada di depannya, Omi tidak akan memukulnya sampai dia berubah menjadi kotoran. Omi akan mengambil nama belakangnya. Postingan ini tentu saja langsung membuat heboh kampus. Omi, yang telah diam di kampus selama 2 hari, kembali menjadi berita utama hari ini. Kemarin dan pagi ini, orang terpanas di kampus adalah Liao Jiayuan, pendekar pedang tersegel, dan sebaliknya, tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang Omi. Tapi sekarang, Omi kembali bersemangat. Hanya dalam waktu 1 jam, postingan ini sudah mendapat sebanyak 20.000 komentar. Teman bernama Love Immortal yang juga terus membalas beberapa kata arogan di postingan tersebut mengatakan bahwa ia memiliki 100 cara untuk membuat Omi terlihat buruk di kampus dan Omi, bagaimanapun, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Ya, Omi memang tidak berdaya. Pada jam pelajaran pertama sore hari, pihak sekolah membunyikan pengumuman, hei, siswa yang nama kampusnya, Peri Cinta, diminta untuk segera menghapus postingan mereka, terima kasih atas kerjasamanya. Orang yang menyiarkan pengumuman itu adalah direktur pengajaran. Namun, setelah beberapa menit, semua orang melihat posting lagi dari orang yang bernama Peri Cinta, hahaha, sebenarnya saya meminta sutradara untuk menyiarkan, Tang Dambi benar-benar tidak tahu malu. Saya katakan, di kampus, saya punya 100 cara untuk membuat dia tidak bisa melihatnya, sekarang kalian semua melihatnya. Sayangnya, aku tidak akan menghapusnya, Don Dumbi, kesal padamu, ayo, gigit aku, lempar aku dari gedung.
Seluruh kampus menonton lelucon Omi, tidak menyangka bahwa pria yang telah memukuli semua Zauritian pada kenyataannya akan sangat tidak berdaya. Omi sama sekali tidak mood sepanjang sore, memandangi kampus tempat peri cinta itu masih dengan angkuh membalas orang lain. Selama kelas ketiga sore hari, Omi memiliki brainstorming di kepalanya. Omi memikirkan seseorang. Orang yang cerdas. Omi memikirkan si kecil cantik yang seorang hacker. Bukankah dia seorang hacker? Mungkin dia bisa menemukan teman bernama peri cinta. Omi sangat gembira sehingga dia segera login ke dan menemukan si hacker kecil cantik itu. 144. Di dalam. Saya di sini. Saya di sini. Kekalahan, Anda akhirnya memperhatikan saya. Si cantik hacker kecil itu senang. Panggil aku Om. Wow, itu nama aslimu. Bagus sekali. Maka aku akan memanggilmu Saudara Omi. Saudara Omi, apa yang kamu perlu bantuanku? Ya, kamu pergi ke forum SMA Awan Putih kampus dan bantu aku menemukan pria bernama Peri Cinta. Oke Le, masalah kecil di satu ujung. Omi bersemangat. Dia telah menahan sepanjang sore, dan dia akhirnya bisa melepaskan sedikit semangat. Jalang itu, jika Omi menghindarkannya dengan ringan, dia akan mengikuti nama keluarganya, berpikir bahwa dia tidak dapat menemukan orang aslinya. Pada atas kematian untuk memfitnah dan melecehkannya, Omi akan segera memberitahu dia apa artinya menjadi buatan sendiri. Setelah sekitar 5 menit, si cantik hacker kecil mengirim pesan. Kakak Omi, temukan dia. Nama aslinya adalah Yao Xiaoyan. Dia kelas 2 senior 15, nomor teleponnya XX. F***. Omi berdiri dan segera pergi ke gedung sekolah senior 2. Carlos sibuk mengejarnya dan bertanya, Omi, apa yang kamu lakukan? 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Brutalisasi Jalang itu. Kau tahu siapa dia? Sudah tahu itu. Aku juga pergi. Carlos berkobar. Pada saat ini, di kelas 2 senior 15, siswa bernama Yao Xiaoyan sedang bermain dengan teleponnya dengan kepala tertunduk, dan teman satu mejanya berkata, Xiaoyan, ini hampir selesai. Saya khawatir jika Anda terus seperti ini. Bagaimana jika dia tahu itu kamu? Yao Xiaoyan terdiam. Saya anonim. Dia menemukan bulu burung. Saya sebagian bermain dengannya sampai akhir. Tepat pada saat ini, Omi tiba di kelas 2 senior 15. Namun, gurunya ada di kelas. Bang, Omi menendang pintu hingga terbuka. Guru yang ada di kelas terkejut, dan ketika dia melihat bahwa itu adalah Omi, dia kehilangan kesabaran dan bertanya, Tang Sao, apa yang kamu lakukan? Dan ketika Yao Xiaoyan melihat Omi datang ke kelasnya, dia panik dan memiliki firasat buruk di hatinya, dan tangannya yang sedang memposting gemetar tanpa sadar. Omi berdiri di podium dan berteriak, Yao Xiaoyan, berdiri untukku. Semua orang tiba-tiba memandang siswa bernama Yao Xiaoyan. Saat Yao Xiaoyan mendengar Omi meneriakkan namanya, urinnya tiba-tiba keluar dan berderak di selangkangannya, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Omi menemukan Yao Xiaoyan sekaligus menurut pandangan semua orang. Omi memandang Yao Xiaoyan, hatinya terbakar, jadi anak inilah yang memfitnahnya. Omi berjalan ke arah Yao Xiaoyan. Yao Xiaoyan berteriak ketakutan. Pada saat ini, dia ingin mati. Dia bahkan melihat ke arah guru dan berteriak, Guru, selamatkan aku, Guru, selamatkan aku. Namun, guru itu tidak bergerak. Pihak lain adalah Omi. Dia tidak ingin mati untuk menghentikan Omi. Tangan besar Omi menjambak rambut Yao Xiaoyan dan menyeretnya keluar dari tempat duduknya. Carlos sibuk mengeluarkan ponselnya untuk syuting. Omi menyeret Yao Xiaoyan ke tepi podium. Yao Xiaoyan berteriak, jangan Saudara Chen, jangan Omi benar-benar ingin tertawa, di atas arogan bukan, meninggalkan satu kalimat tang bodoh dari, benar satu kalimat tang bodoh dari, mengapa sekarang menjadi saudara menteri? Guru yang berdiri di sisi podium sibuk berbisik, Tang Sao, kamu sudah dewasa, hampir 2 kalimat pendidikan sudah cukup. Omi memelototi guru itu dengan marah dan meraung, apakah kamu percaya aku akan melemparkanmu ke bawah tangga? Guru itu terkejut, dan sibuk berkata, saya tidak mengatakan apa-apa, Anda melanjutkan. Siswa, mari kita lanjutkan pelajaran dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Kemudian, guru itu mengambil kapur dan segera melanjutkan pelajaran. Omi menjambak rambut Yao Xiaoyan dan menamparnya ke kiri dan ke kanan. Tamparan-tamparan. Omi sendiri bahkan tidak bisa mengingat berapa banyak tamparan yang dia tampar, dan ketika dia berhenti, kedua sisi wajah Yao Xiaoyan benar-benar membengkak menjadi kepala babi, dan giginya rontok. Akhirnya, Omi meraih lengannya dan memutarnya, meretakannya dan mematahkannya. Yao Xiaoyan menjerit kesakitan saat dia berteriak, Kakak Chen, aku salah, Kakak Chen maafkan aku tidak akan berani melakukannya lagi, Kakak Chen, tolong lewati aku, Omi menginjak kepalanya dan berkata, dalam 3 menit, saya akan sampai ke pos permintaan maaf Anda, dan dengan sikap yang memuaskan saya, jika tidak Anda menonton. Setelah mengatakan itu, Omi berbalik dan pergi. Wow! Yao Xiaoyan berlari kembali ke kursinya karena kesakitan,
menyerahkan teleponnya ke mejanya, dan menangis cepat, bantu aku membuat postingan permintaan maaf. Karena lengan kanannya patah, meja Yao Xiaoyan menghela nafas dan segera menggunakan ponsel Yao Xiaoyan untuk membuat posting permintaan maaf. Maaf, Saudara Chen, saya salah. Setelah mengedit posting, meja yang sama bertanya, apakah ini baik-baik saja? Yao Xiaoyan menangis dan meraung. Tidak cukup tulus, saya akan membaca, Anda menulis. Maaf Kakak Chen, maafkan aku, Liona, aku salah, aku Yao Xiaoyan pelacur. Aku murah, aku tidak tahu malu, aku bukan manusia, aku binatang, aku, aku kura-kura. Meja yang sama sibuk mengerutkan kening, Xiaoyan, tidak perlu terlalu kejam. Yao Xiaoyan menangis tidak cukup kejam, aku adalah anak aku cucumu, tolong angkat tanganmu dan lepaskan aku. Tabel yang sama selesai mengedit posting ini untuknya kata demi kata, dan kemudian segera mengirimkannya. Yao Xiaoyan melihat kiriman dikirim, tubuhnya hanya mengendur, duduk di tanah dan menangis. Dia benar-benar takut, jadi dia hanya memarahi dirinya sendiri dengan sangat keras, yaitu, dia khawatir Omi tidak puas. Omi, dia sekarang memikirkan penampilannya menggigil. Omi kembali ke kelas dan mengeluarkan ponselnya, kiriman sudah terkirim. Carlos tertawa, ini keren. Jalang ini, lihat betapa sombongnya sebelumnya. Sampai jumpa orang sungguhan. Sebelum kamu melakukan apapun untuk membasahi celanamu. Hahaha. Omi berkata, berikan saya video yang baru saja Anda ambil. Bagus. Omi menunjukkan video itu kepada Liona. Nona, apakah Anda puas kali ini? Setelah membacanya, Liona juga sangat lega, dan menatap Omi dengan mata lembut dan berkata, terima kasih. Baiklah, ada baiknya kamu lega. Tak lama kemudian, banyak postingan ledakan di kampus, yang semuanya berupa video dan juga foto pemukulan brutal yang baru saja diterima Yao Xiaoyan. Setiap orang memiliki sarkasme yang dingin, di mana peri cinta yang arogan sebelumnya, kata lama, dia sangat mencengkeram, akan menjadi masalah besar. Saat ini di kota Linjiang, sebuah rumah, wajah Liao Jiayuan masih bengkak, tadi malam dengan kekalahan debu merah dipukuli 2 tamparan, bengkak sampai sekarang belum turun. Liao Jiayuan selalu memiliki api di hatinya. Dia ingin pergi membantu polisi untuk menangkap One David Reddas, setidaknya untuk melakukan beberapa sesi sparring dengan One David Reddas, sehingga dia bisa mendapatkan wajah di sekolah. Akibatnya, yang jahat mengalahkan debu merah, 2 jari mengayunkan pedangnya dan menamparnya 2 kali, mengatakan di depan umum bahwa dia harus pulang dan makan lebih banyak susu sebelum kembali. Insiden ini telah menjadi bahan tertawaan seluruh kota Linjiang, membuat malu orang tuanya juga. 145. Tidak hanya dia dalam suasana hati yang buruk hari ini, tetapi orang tuanya juga dalam suasana hati yang buruk. Liao Gayuan memarahi dengan marah. Pada saat ini, salah satu anak berbulu Liao Jiayuan datang, namanya Wu Shaojie. Dia adalah seorang pria yang tinggal tidak jauh. Ayah Wu Shaojie juga merupakan tulang punggung Feng Yuntang. Jiayuan, apa kabar? Wu Shaojie masuk ke rumah Liao Jiayuan, hanya untuk melihat seorang pria gemuk dengan wajah bengkak duduk di dalam. Wu Shaojie langsung berteriak, kenapa di rumah temanku? Ketika Liao Jiayuan mendongak dan melihat bahwa Wu Shaojie sebenarnya bahkan tidak mengenalinya, dia terbakar dan mengangkat kakinya dan menendang Wu Shaojie, mengutuk sambil berkata, aku akan menendangmu sampai mati, kamu tidak peduli, kamu bahkan tidak mengenalku. Namun, tidak pernah menyangka Wu Shaojie akan tiba-tiba mengeluarkan semprotan. Semprot anti-Chen. Mata Liao Jiayuan disemprotkan, dan dia berteriak kesakitan. Wu Shaojie tidak tahu seni bela diri, dan melihat pria gemuk ini, dia benar-benar berani menyerangnya, dan mengangkat tendangan dan menendang selangkangan Liao Jiayuan. Liao Jiayuan berteriak lagi. Pada saat ini, ibu Liao Jiayuan keluar. Wu Shaoji, apa yang kamu lakukan? Bibi, pria gemuk ini mencoba memukulku. Anak laki-laki gendut atau bukan anak laki-laki gendut, dia anakku. Kapan kamu mendapatkan anak haram tambahan? Apakah Paman Liao tahu tentang ini? Beraninya kamu membawanya ke rumahmu. Pimpin kamu dia adalah Liao Jiayuan. Wu Shaoji sibuk melihat lebih dekat, dan dia benar-benar terlihat seperti Liao Jiayuan. Gar Yuan, ini benar-benar kamu Bagaimana kamu bisa seperti ini? Liao Jiayuan menyeka matanya dengan air lalu menatap Wu Shaojie. Wu Shaojie sibuk meminta maaf dan ibu Liao Jiayuan sibuk membujuknya, agar Wu Shaojie tidak dipukuli Liao Jiayuan. Jiayuan, maafkan aku benar-benar tidak tahu itu kamu, mengapa wajahmu bengkak seperti ini? Ibu Liao Jiayuan menghela nafas, tadi malam, saya ditampar 2 kali oleh kekalahan debu merah, pada saat itu, wajah saya hanya sedikit bengkak, tetapi saya tidak berharap bahwa setelah saya kembali, wajah saya menjadi lebih dan lebih bengkak, dan sekarang seluruh wajah saya bengkak menjadi bola. Wu Shaoji berkata, Bibi, maafkan aku tidak bermaksud memukul Jiayuan.
Tidak apa-apa, kamu juga tidak bermaksud demikian. Siapa yang membuat wajah Jia Yuan membengkak seperti ini? Omong-omong, apa yang baru saja kamu semprotkan pada Jia Yuan? Tanya Ibu Liao Jia Yuan. Wu Shaoji mengeluarkan semprotan dan berkata, semprotan anti-Chen. Itu adalah penjual terbaik di komisaris sekolah kami. Banyak gadis di sekolah yang menggunakannya. Saya juga membeli botol secara sepintas untuk bersenang-senang. Saya tidak berharap itu akan sangat berguna. Ketika Liao Jia Yuan mendengarnya mengatakan bahwa itu berguna, dia tiba-tiba memelototi Wu Shaoji. Semprot anti-Chen. Bestseller. Kata Ibu Liao Jia Yuan ragu. Ya, itu adalah barang yang harus dimiliki yang khusus digunakan untuk mencegah Omi pergi ke kamar mandi perempuan. Omi, kamu harus tahu, itu adalah penjahat nomor 1 di sekolah menengah Baiyun. Dia bahkan memukuli Zhao Ritian 2 hari yang lalu. Sekarang Zhao Ritian bahkan tidak memiliki momentum di sekolah. Saya merasa tercekik untuk Ritian. Wu Shaoji dan Zhao Ritian juga sangat akrab satu sama lain. Dianggap teman yang tumbuh bersama, karena ayah Zhao Ritian, yang merupakan hak ayah Liao Ge Yuan tangan manusia, keduanya dari Windy Cloud Hall. Ibu Liao Jia Yuan bersenandung, saya juga pernah mendengar tentang orang ini. Omi, baiklah, kalian berbicara. Saya akan pergi memasak. Zhao Qitian dan beberapa lainnya akan datang ke rumah untuk makan malam-malam ini. Di sini, ketika Zhao Ritian dan ayahnya, Zhao Qitian, dan ayah Liao Jia Yuan, Liao Buffalo, dan beberapa pria lainnya berjalan bersama. Zhao Ritian melihat Liao Jia Yuan, yang wajahnya bengkak menjadi bola, hampir tidak menahan tawanya. Membiarkan Anda berpura-pura daripada menangkap kekalahan debu merah, sekarang tahu bahwa ini daripada berpura-pura tidak bisa. Zhao Ritian melihat penampilan Liao Jia Yuan ini, di dalam sangat senang, karena biasanya Liao Jia Yuan di depan mereka sangat mencengkeram. Jia Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Aku datang untuk melihatmu. Hek kekalahan debu merah, aku Zhao Ritian belum selesai dengan dia tapi dia memukulmu seperti ini. Kata Zhao Ritian kepada Liao Jia Yuan. Liao Jia Yuan mendengus, oke, jangan munafik di sini. Zhao Ritian tersenyum dan menatap Wu Shaoji. Tersenyum, Wu Shaoji, kamu datang begitu cepat. Wu Shaoji berkata, saya datang sebelum kelas berakhir. Saya ingin mencari Jia Yuan untuk mendiskusikan suatu masalah. Salah satu adik laki-laki saya dipukuli. Zhao Ritian bertanya, dipukuli oleh siapa? Anda dapat menemukan saya untuk ini. Setidaknya saya orang gila pertama. Saya masih bisa membantu dengan bantuan kecil ini. Wu Shaoji menggelengkan kepalanya. Itu karena Anda tidak dapat membantu saya. Itu sebabnya saya ingin datang ke Jia Yuan. Saya tidak berharap Jia Yuan sendiri begitu menderita. Saya terlalu malu untuk menyebutkannya. Liao Jia Yuan mengerutkan kening. Apa yang harus dikatakan secara langsung? Meskipun dia telah dikalahkan oleh satu kekalahan, itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki kekuatan. Zhao Ritian berkata, Wu Shaoji, kamu tahu Gar Yuan. Dia biasanya tidak bertarung, jadi lebih baik kamu menemukanku. Wu Shaoji tersenyum. Pagi ini salah satu adik laki-lakiku, Li Boji, dipukuli oleh Omi, Ritian. Bukan karena aku tidak mencari bantuanmu, tetapi kamu benar-benar tidak dapat membantuku. Kamu sendiri baru saja dipukuli olehmu. Om, Zhao Ritian merasa tidak nyaman dan marah. Jadi aku harus datang mencari gajuan. Zhao Ritian merasakan sedikit kerusakan wajah dan mengepalkan tinjunya, mengingat Omi dengan sangat sedih. Liao Jia Yuan sudah dalam suasana hati yang buruk hari ini, dan sekarang, mendengar nama Omi, hatinya galak Omi. Ya, gajuan, Omi memukuli salah satu adik laki-lakiku tanpa alasan, momentum Omi di sekolah sekarang, aku yakin kamu tahu tentang itu hanya dunianya. Bahkan Ritian telah dibersihkan olehnya, aku takut tidak ada yang bisa menghukumnya kecuali kamu. Zhao Ritian berkata, sayangnya, Gajuan tidak peduli untuk mengambil tindakan terhadap seseorang serendah Omi. Liao Jia Yuan memandang Zhao Ritian, mengepalkan kedua tangannya dan berkata, salah, aku tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahku, dan dengan wajah yang hilang tadi malam, aku khawatir di sekolah, reputasiku sebagai pendekar pedang penyegel adalah terguncang. Tepat pada waktunya, saya perlu membunuh untuk memperingatkan monyet, untuk mengembalikan prestise saya di sekolah. Dan Omi, yang merupakan karakter terpanas di sekolah akhir-akhir ini, tepat untuk saya pukul. Wu Shaoji berkata dengan penuh semangat, bagus Jia Yuan, sungguh luar biasa bahwa kamu bersedia melakukannya. Wajah Liao Jia Yuan menjadi dingin dan memerintahkan, Wu Shaoji, pergi ke kampus dan buatkan pos untukku. Beritahu semua orang bahwa Senin depan, aku akan membersihkan Omi, dan hari-hari glamor Omi di sekolah akan berakhir. Oke, tapi kenapa kamu harus memposting? Bukankah itu pemberitahuan sebelumnya padanya? Bagaimana jika dia tahu dan dengan sengaja menghindarimu? Wu Shaoji bingung. Liao Jia Yuan mendengus, apa yang kamu tahu, ini disebut pembangunan momentum. Aku sekarang menyapu prestise saya, dan saya sangat membutuhkan acara besar untuk mengembalikan prestise saya.
Sayangnya, mengalahkan tempat pertama dan kedua dari para ahli jenius. Aku tidak bisa melakukannya sama sekali. Mereka berdua hanya memiliki kekuatan yang mesum. Jadi, aku hanya bisa melawan Omi, yang paling populer di sekolah akhir-akhir ini. Kalahkan Omi sampai sial, dan adegannya akan menjadi bahkan lebih besar dari terakhir kali Zhao Ritian berduel dengannya, maka saya juga dapat mengembalikan prestise saya di sekolah. 146. Ya, percayalah, area ini adalah pakaianku yang kuat. Wu Shaoji berkata dengan dadanya yang berdebar. Wu Shaoji segera membuka kampus dan langsung melihat postingan dengan lebih dari 30.000 balasan. Dan ketika dibuka, itu adalah postingan yang sama di mana Omi menghajar Yao Xiaoyan dengan brutal. Jia Yuan, lihatlah, Omi kembali menjadi headline di kampus hari ini. Ini adalah video dia memukuli seorang mahasiswa secara brutal sore ini. Liao Jia Yuan mengkliknya terbuka. Tentu saja, Omi sangat shock. Dia menyeret keluar siswa bernama Yao Xiaoyan, menjambak rambutnya. Liao Jia Yuan mendengus, Omi, tentu saja. Dia sangat pandai berpura-pura. Sayangnya, hari-hari baiknya akan segera berakhir. Zhao Ritian berdiri di samping tanpa mengatakan apa-apa, tapi dia sangat menantikan hari ini minggu depan. Pada saat ini, 4 atau 5 orang dewasa, termasuk ayah Liao Geyuan, ayah Zhao Ritian, dan ayah Wu Shaojie, sedang mendiskusikan sesuatu yang penting di sisi lain ruang tamu. Ayah Liao Jiayuan, Liao Suiniu, berkata, kalian semua melihat anakku, Jiayuan. Betapa wajahnya bengkak sekarang, aku benar-benar menyesal tidak pergi ke tempat kejadian tadi malam untuk membantu polisi. Liao Suiniu, sebagai Master Hall ketiga dari Feng Yun Hall, kekuatannya secara alami tidak bisa diremehkan. Pada saat ini, di rumah Liu Chenming, di rerumputan di belakang villa, Omi sedang mengajari Carlos cara berlatih seni bela diri, dan Leona duduk di sebelahnya, mengamati dengan penuh minat. Ingat URL Natia, online. Kaki harus lurus, pinggang harus lurus. Omi berkata keras kepada Carlos, yang dahinya terus berkeringat. Baiklah, istirahatlah, kata Omi. Saat itu juga, Leona langsung membawakan secangkir teh untuk Omi. Nona, alangkah baiknya Anda membawakan saya teh. Omi tersenyum hehehe. Kamu adalah pengawal pribadiku. Aku peduli padamu sama seperti aku peduli pada bawahanku, jadi jangan berpikir tentang hal itu dengan cara yang salah. Kata Leona dengan sedikit rona merah di wajahnya yang cantik, dan kemudian tetap diam. Menonton dari samping. Di kejauhan, Liu Chenming melihat mereka tertawa dan tersenyum, melihat putrinya dalam suasana hati yang baik, dia merasa cukup damai di dalam. Setelah langit berangsur-angsur menjadi gelap, Omi membiarkan Carlos pulang duluan. Omi pergi mandi, lalu turun untuk makan malam. Di meja makan, Liu Chenming bertanya, Omi, apa yang akan kamu lakukan besok, akhir pekan lusa? Omi menggelengkan kepalanya, entahlah, aku belum memikirkannya, apakah Paman Willow punya pengaturan? Sebenarnya, Omi memiliki pengaturan dalam dirinya, tetapi dia belum memutuskannya. Omi karena dia berjanji untuk menyembuhkan Leona, dia selalu berusaha mencari tahu apakah ada yang dia butuhkan. Liu Chenming berkata, besok, jika Anda baik-baik saja, ikut saya ke KTT perusahaan kota Linjiang, semua pemilik beberapa perusahaan besar di kota Linjiang dan seterusnya. Bagus, Omi mengangguk. Ketika Leona melihat Omi pergi, dia juga sibuk berkata, aku juga pergi. Liu Chenming tertawa, kamu bisa bertemu mereka jika kamu mau. Omi bertanya, untuk apa corporate summit itu? Ini hanya perjamuan jaringan untuk berbagai pengusaha, bos, orang terkenal, dan sebagainya di kota Linjiang. Ini semacam acara yang sangat besar. Bagus. Omi sepertinya mengerti mengapa Liu Chenming mengundangnya, karena tempat seperti itu penuh dengan pengusaha dan bos dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa kompetisi panjat tebing. Pada saat itu, telepon Omi berdering. Sekilas menunjukkan bahwa itu dari Carlos. Omi segera mengambilnya. Hei, Carlos, ada apa? Kamu sudah pulang. Lebih besar dari, baru saja tiba, Su Chen. Sesuatu yang besar telah terjadi, cepatlah. Hal besar apa yang terjadi? Alis Omi berkerut. Begitu Liu Chenming dan Leona mendengarnya, mereka juga menatap Omi dengan gugup. Carlos berkata, pergilah ke kampus dan lihat sendiri. Baiklah, aku akan menutup telepon dan mandi. Oh, menutup telepon, Liu Chenming sibuk bertanya, Omi, ada apa? Omi juga bingung. Aku tidak mengerti. Carlos menyuruhku pergi ke kampus untuk melihatnya sendiri. Leona segera mengangkat telepon di mejanya dan memasuki kampus. Segera sebuah posting menarik perhatiannya. Leona membacanya. Rekan-rekan siswa, saya pendekar pedang penyegel Liao Geyuan. Dengan ini saya mengumumkan sesuatu. Senin depan, saya akan menggantung Omi. Tolong beritahu siswa yang melihatnya untuk saling memberitahu agar Omi siap digantung oleh saya. Isi postingannya sangat pendek, hanya satu kalimat ini, tapi postingannya setinggi langit.
Itu benar-benar mencapai lebih dari 40.000 komentar, tanpa alasan lain selain fakta bahwa SMA Baiyun, ahli jenius terkuat ketiga, yang dikenal sebagai pendekar pedang penyegel, Liao Gayuan, akan menggantung Omi Senin depan. Forum telah meledak. Play5 berkata, apa yang terjadi? Mengapa pendekar pedang feodal tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan menggantung Don Omi Senin depan? Inersia membayangkan berkata, apakah mungkin Don terlalu cengeng untuk menyebabkan ketidaksenangan pendekar pedang feodal? Si idiot berkata, dukung pendekar pedang penyegel dan gantung Omi. Yebatian berkata, lawan, saya suka menonton kesenangan. Surga berikutnya berkata, Omi akan dibunuh, berdiri sebagai bukti, pendekar dewa penyegel, meskipun dia ditampar 2 kali oleh kekalahan, tetapi Omi tidak dapat dibandingkan dengannya. Tidak lagi menyalakan dupa nyamuk berkata, identitas Liao Jiayuan, ya Omi akan dimainkan sampai mati. Liu Chenming menatap Omi dengan gugup. Omi, kenapa ini terjadi? Kenapa Liao Gayuan memukulmu ah? Apa kau menyinggungnya di suatu tempat? Liona juga sangat gugup dengan Omi. Namun, Omi memiliki semacam kemarahan di dalam dirinya saat ini. Mengapa semua orang suka memprovokasi dia? Dan sekarang dia bahkan membawa masalah sekolah ke rumahnya. Omi sangat tidak menyukai ini. Paman Liu, jangan khawatir, tidak apa-apa. Liu Chenming berkata, bagaimana saya tidak khawatir, bahwa Liao Jiayuan, bahkan saya mengenalnya. Dia adalah putra dari tuan ketiga dari Aula Awan Angin, Liao Suiniu. Selain itu, Liao Jiayuan ini sudah luar biasa. Tokoh di sekolah. Omi kaget, dia tidak menyangka Liao Gayuan menjadi putra dari Aula ketiga dari Aula Awan Angin. Itu latar belakang yang cukup bagus. Omi sangat marah. Saya tidak peduli dia anak siapa, tidak ada gunanya menjadi anak Raja Surga. Liona berkata, lalu bagaimana sekarang? Kamu sepertinya tidak menyinggung perasaannya, kan? Jadi mengapa kamu tiba-tiba mengumumkan bahwa kamu digantung? Mendengar kata gantung, Omi sangat marah, justru berani menggunakan kata gantung padanya. Omi gusar, siapa yang gantung siapa? Belum pasti. Nona tidak perlu khawatir, yah, makan, tidak peduli dengan kentut ini. Liona meskipun dia bilang dia percaya pada Omi, tapi hatinya tetap khawatir, bagaimana jika Omi tidak bisa mengalahkan Liao Jiayuan? Lagi pula, Liao Jiayuan adalah pendekar pedang tersegel di SMA Awan Putih. Itu bukan berarti nama ilusi, yang dikatakan Liao Jiayuan tadi malam ketika dia menghadapi kekalahan debu merah. 148. Setelah makan malam, Omi duduk dan bersiap untuk menonton TV. Pada saat itu, Liona berteriak, Omi, datang ke kamarku. Untuk apa? Buat kelas. Don Zimmer mengalami depresi. No make up. Omi menolak, dia sudah cukup bosan di sekolah pada siang hari, tetapi dia masih kembali pada malam hari untuk membuat kelas. Sakit. Liona cemberut sedih, Omi tidak mendengarkan kata-katanya, tiba-tiba sedikit tertekan. Dari reaksi samping Omi tidak ada posisinya, seseorang dengan cemberut kembali ke kamar. Baru setelah pukul 10.30 Omi berbaring untuk beristirahat. Setelah berbaring, Omi mengeluarkan ponselnya untuk bermain. Ke dunia ini, Omi juga perlahan belajar tidur sebelum berbaring di tempat tidur untuk bermain ponsel. Omi membuka kampus postingan Liao Gayuan itu, jumlah komentarnya langsung mencapai 60.000. Pada saat ini, di rumah Liao Gayuan, dia menerima telepon dari seseorang yang menempati urutan kedua dalam daftar Master Genius di SMA Baiyun. Orang yang berada di posisi kedua dalam daftar Master Genius ini bernama Fang Su, dan saya mendengar bahwa dia adalah murid pribadi seorang ahli. Liao Jiayuan bukan tandingan Fang Su ini, jika tidak Liao Jiayuan ingin menggantikannya di peringkat. Namun, Fang Su tiba-tiba memanggil Liao Jiayuan, yang merasa terkejut dan menjawab dengan panik. Hei, Fang Su, kenapa kamu tiba-tiba memanggilku? Ingat kita tidak memiliki hubungan yang baik, kan? Liao Jiayuan mengatakan bahwa Fang Su ini tidak sering terlihat di sekolah karena dia benar-benar fokus pada seni bela diri dan membaca. Ujian tidak lagi menjadi fokusnya, jadi Fang Su sering absen dari sekolah. Fang Su mendengus, Liao Jiayuan, meskipun aku tidak sering sekolah, setidaknya aku adalah siswa SMA Baiyun dan aku sering mengikuti urusan SMA Baiyun. Aku pernah melihat postinganmu di kampus dan kamu bermain dengan orang-orang busuk seperti Omi, apakah menurutmu itu lucu? Liao Jiayuan mendengus, kamu memanggilku secara khusus untuk mengatakan ini. Kamu terlalu bertanggung jawab. Fang Su berkata, Liao Jiayuan, awalnya aku sedikit menghormatimu. Bagaimanapun juga, kamu adalah White Cloud High School, daftar ahli jenius, hanya peringkat ketiga setelahku. Aku memperlakukanmu sebagai seseorang yang setingkat denganku, tapi saya tidak menyangka bahwa Anda begitu rendah sehingga Anda terlibat dengan orang-orang busuk di sekolah seperti para maniak muda yang jahat. Citra Anda langsung ditarik ke bawah. Pada saat yang sama, juga membuat saya merasa bahwa citra saya juga dijatuhkan oleh Anda. Hahaha, Fang Su, jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon. Fang Su akhirnya berkata, Liao Jiayuan,
Jangan pikir aku tidak tahu bahwa kamu sendiri dikalahkan oleh debu merah satu kekalahan, hanya ingin melampiaskan amarahmu pada Omi dan mencapai pemulihan gengsimu di sekolah, ingatlah. Mulai saat ini, kamu telah menjadi sampah di hatiku, sama seperti aliran Omi Zauritian. Fang Su berkata dan menutup telepon. Liao Jiayuan mengutuk di telepon. Rumputlah, kekuatan yang lebih kuat dariku adalah hebat jika itu orang lain berani berbicara denganku seperti itu, aku akan menendangmu sampai mati. Namun, jika mereka benar-benar ingin bertarung, mereka sama sekali bukan tandingan Fang Su. Namun, Liao Jiayuan tetap memutuskan untuk menggantung Omi Senin depan, karena dia harus mengembalikan pamornya di mata semua siswa di sekolah dengan cara menggantung Omi. Menjadi kepala babi 2 kali dengan 1 kekalahan debu merah. Keesokan harinya, setelah sarapan, Liu Chenming meninggalkan rumahnya bersama Liona dan Omi dan menuju ke lokasi KTT kota Linjiang. Tempat di mana puncak diadakan adalah di Hotel Bintang 5, dan itu juga di sebelah Danau Linjiang, di mana ada beberapa kapal pesiar dan banyak wanita cantik berbikini tergeletak di atasnya. Perasaan pesta laut dan langit yang megah memang sangat megah. Di pintu masuk hotel, ada meja masuk, dan setelah Liu Chenming masuk, dia membawa Omi dan Liona ke hotel. Sederet besar makanan lezat ditempatkan di sana di dalam hotel, dan ada banyak server anggur yang berjalan-jalan dengan nampan anggur untuk menyajikannya kepada para pejabat di sana. Liu Chenming berkata kepada Omi, "Omi, semua makanan di sini, Anda dapat mengambil apapun yang Anda ingin makan sendiri, dan Anda juga dapat minum jika Anda mau." "Bagus. Aku akan pergi ke sana dulu untuk menyapa kamu dan Xianger melakukan apapun yang kamu inginkan." "Paman Liu, silakan." Liu Chenming melihat kenalannya dan sibuk berjalan ke kenalannya. Ketika Liona melihat kue di atas meja, dia langsung nafsu makan, dan sibuk mengambil 2 piring plastik dan memotong beberapa untuk Omi juga. "Ini." Liona menyerahkannya pada Omi. "Aku tidak suka makan ini. Sudah dipotong, apakah kamu ingin aku mengambilnya kembali?" Liona memelototi Omi. Omi tertawa dan mengambil piring itu. Pada saat itu, sekelompok orang masuk melalui pintu. Omi mendungah dan salah satunya adalah Zhao Ritian. Zhao Ritian melihat Omi dan tercengang. Seorang pria yang berjalan di depan Zhao Ritian bertanya, "Ritian, ada apa? Kamu bertemu dengan seorang teman?" Zhao Ritian mendengus, "Teman sialan teman, tidak. Musuh lebih seperti itu, teman." Wu Shaoji di belakang Zhao Ritian berkata, "Paman Liao, dia adalah Omi." Orang yang dipanggil Paman Liao itu adalah ayah Liao Jiayuan, Liao Suiniu, yang sebagai anggota pengaruh Feng Yuntang kota Linjiang, tentu saja tidak bisa tanpa mereka untuk acara puncak seperti hari ini. Memasuki pintu, dia bertemu dengan Omi yang legendaris. "Yoho, kamu adalah Omi yang legendaris, pemuda jahat nomor 1 di SMA Awan Putih yang terkenal." Liao Suiniu memandang Omi dengan janggut dan wajah penuh ekspresi bercanda. Omi bertanya dengan acuh tak acuh, "Saya tidak berani, siapa yang mulia?" Di belakang Zhao Ritian, Wu Shaoji meraung, "Kamu juga tidak mengenal Paman Liao, sesuatu yang tidak membuka matamu." Omi terdiam, bukannya dia sosok yang terkenal, untuk apa aku mengenalnya? Liao Suiniu kesal dalam hati ketika mendengar Omi mengatakan bahwa dia bukan sosok yang terkenal. Seorang pengganggu sekolah juga berani mengabaikannya seperti itu. Bahkan jika kamu menjadi nomor 1 di sekolah, ketika kamu datang ke masyarakat, kamu kembali masih sampah. Aku tidak yakin apakah tuanmu dapat berbicara segagahmu ketika dia melihatku. Liao Suiniu berkata, "Omi, kamu benar-benar memiliki beberapa momentum seorang pemuda yang kejam. Kamu mengikuti Liu Chenming, kan?" "Liu Chenming, ya, benar-benar pengusaha biasa." Berdiri di belakang Omi agak takut, Liona langsung menebak bahwa orang ini pastilah Liao Buffalo, penguasa ketiga Wind Cloud Hall, salah satu dari 3 kekuatan utama yang tidak teratur. Pada saat ini, Liu Chenming, yang sedang berbicara dengan seorang teman dari dunia bisnis, mengarahkan matanya ke pintu masuk dan melihat Omi dan Liao Suiniu berdiri bersama sebagai sekelompok orang. Liu Chenming sedang sibuk berjalan ke temannya yang sedang mengobrol dengannya. Liao Chenming berkata, "Halo, Liao Senior." Teman yang datang dengan Liu Chenming juga sibuk menyapa Liao Buffalo. "Halo, Liao Senior. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Saya Qiyun-san, CEO perusahaan Heng Yuan." 149. Liao Suiniu tidak melihat apa yang disebut bos lama Heng Yuan Qiyun-san. Di mata mereka, bos lama manapun jauh lebih rendah. Liao Suiniu memandang Liu Chenming. Liu Chenming merasakan sedikit ancaman di dalam. Liao Buffalo berkata, "Anda adalah Liu Chenming, manajer umum grup Chang Liu." Liu Chenming tersenyum dan mengangguk. "Ya, saya tidak berharap senior Liao mengenal saya. Saya berharap senior Liao akan menjaga saya." "Peduli, hehe, tentu saja aku akan menjagamu, tapi bodyguard yang kamu sewa ini sepertinya kurang penglihatan." Apa yang baru saja dia katakan? Begitu Liao Buffalo berbalik dan bertanya pada orang di belakangnya, Wu Shaoji di belakangnya sibuk berkata, "Paman Liao."
Dia baru saja mengatakan bahwa kamu bukan orang terkenal, dia tidak mengenalmu. Liu Chenming sibuk berkata, Liao senior, meskipun Omi adalah pengawal yang saya sewa, mereka semua masih anak-anak jadi jangan bergaul dengannya. Liao Suiniu mendengus, baiklah, kesempatan hari ini tidak cocok bagiku untuk mengetahui secara umum tentang dia. Disiplinkan pengawalmu dengan baik di masa depan, atau kamu akan mudah mendapat masalah. Setelah mengatakan itu, Liao Suiniu pergi, tetapi pria lain berjalan, ayah Zhao Ritian, Zhao Qitian. Liu Chenming dan bos lainnya juga sibuk menyapa, halo, Zhao. Zhao Qitian memandang Omi dan berkata, saya ayah Zhao Ritian, Omi, Anda hampir membunuh anak saya hari itu. Nak, saya akan mengingat ini. Liona segera menghela napas dan berkata, tidak, Zhao Ritian yang mencoba membunuh Omi dengan pisau terlebih dahulu. Omi berkata, jadi bagaimana jika kamu ingat, jangan menganggap dirimu kuat. Omi masih ingin mengatakan sesuatu yang lain. Liu Chenming sibuk menyela dia, tertawa, Zhao, mereka semua adalah anak-anak bermain-main di sekolah. Zhao, kamu harus lebih bertanggung jawab. Zhao Qitian mendengus, Willow Chenming, saya menyarankan Anda untuk berperilaku sendiri. Omi sudah mulai menarik perhatian Aula Feng Yun, hati-hati membakar diri. Setelah mengatakan itu, Zhao Qitian pergi. Bagaimanapun juga Omi adalah seorang siswa, mereka semua adalah orang-orang terhormat. Terlalu sering berurusan dengan Omi juga akan mempermalukan citra mereka. Jadi Zhao Qitian tidak mengatakan apa-apa lagi. Zhao Ritian memandang Omi dan berkata, Omi, hari-hari baikmu di sekolah sudah berakhir. Ya, Omi meninggalkan mulutnya dengan jijik. Yang di samping Zhao Ritian, Wu Shaoji, berkata, Omi, kamu tidak akan tahu, kan? Senin depan, prajurit pedang penyegel, Liao Gayuan, akan menggantungmu. Hahaha, apa yang digantung? Kenapa kamu tidak melihatnya di sini hari ini? Biarkan dia datang dan menggantungku sekarang, kata Omi. Wu Shaoji berkata, tidak pantas bagi Gajuan untuk berada di sini hari ini. Kamu hanya berani berbicara karena dia tidak ada di sini. Jika dia benar-benar berdiri di sini, kamu mungkin telah pipis di karpet merah hotel. Omi berkata, apakah kamu tidak memiliki nomor teleponnya? Ayo, telepon dia sekarang dan suruh dia datang untuk menggantungku. Apakah kamu berani? Wu Shaoji tersentak, bertarung saja. Namun, Zhao Ritian menghentikannya. Zhao Ritian mendengus, baiklah, jangan buang nafasmu dengannya. Mari kita lihat apakah dia masih tertawa minggu depan. Wu Shaoji meletakkan teleponnya dan berjalan pergi dengan bersenandung ke Omi. Ada alasan mengapa Liao Jiayuan tidak datang hari ini. Liao Jiayuan ditampar 2 kali oleh kekalahan debu merah. Wajahnya masih bengkak seperti bola. Bagaimana dia berani muncul pada kesempatan ini? Itu akan mempermalukan Liao Kerbau. Jadi Liao Jiayuan dengan jujur tinggal di rumah. Setelah Zhao Ritian dan Wu Shaoji pergi, Wu Shaoji berkata, mengapa kamu tidak membiarkan aku memanggil Jiayuan? Tidak bisakah kamu melihat bahwa anak Omi begitu sombong? Aku tidak suka Jiayuan mendengar bahasa arogan seperti itu dari Omi. Zhao Ritian mendengus. Bagaimana jika Gajuan tahu dan tidak bisa menahan diri dan benar-benar bergegas ke sini untuk memukuli Don Zixin? Jiayuan masih bengkak seperti bola. Kamu membiarkan Paman Liao kehilangan muka di depan begitu banyak orang besar. Paman Liao masih menang, tidak menjagamu. Ah, saya tidak berpikir aspek ini akan pergi. Sepertinya saya memang impulsif. Tapi tidak masalah, Senin depan, Jiayuan pasti akan menggantung Omi. Jadi bagaimana jika saya menunggu 2 hari lagi? Willow Chenming berkata, Omi, kelompok orang itu sekarang adalah orang-orang dari kekuatan Aula Feng Yun. Lebih baik untuk tidak menyinggung. Paman Liu, minggu depan Liao Jiayuan akan memukuli saya. Menurut Anda, apakah masih ada kemungkinan untuk tidak menyinggung mereka? Kecuali saya membiarkan dia menggantung saya, tetapi apakah menurut Anda itu mungkin? Jadi, bersiaplah untuk menyinggung perasaan mereka. Mereka, Liu Chenming tidak tahu harus berkata apa dan sangat takut sehingga dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Liu Chenming kembali mengobrol dengan bos lainnya, sementara Omi dan Liona memakan makanan mereka. Omi berkata, mengapa kamu tidak membicarakanku sekarang? Katamu apa? Dulu, kamu selalu mengatakan bahwa aku bukan pengawal yang berkualitas, aku selalu membuat masalah bagi ayahmu. Sekarang aku akan terlibat dengan kekuatan besar yaitu Windy Hall dan membuat ayahmu dan kamu terlibat dalam bahaya. Lagi, kenapa kamu tidak mengatakan sepatah kata pun? Liona berkata, saya percaya Anda. Selain itu, apa yang akan datang. Itu tidak seperti Anda mengambil inisiatif untuk mengacaukan mereka. Itu adalah orang-orang yang ingin mengacaukan Anda di tempat pertama. Tidak peduli apa yang akan terjadi, asalkan kamu di sisiku, aku tidak takut apapun. Setelah mengatakan itu, Liona merasa wajahnya terbakar. Sial, bukankah itu agak ambigu? Namun, jelas Omi tidak berpikir seperti itu. Tak lama kemudian, semakin banyak orang yang datang. Omi melihat banyak tokoh yang dikenal dari sekolah, seperti beberapa anak muda yang jahat dan sejenisnya.
Ada juga beberapa anak muda yang gila. Omi juga melihat yang biasa, anak muda kaya itu, pria itu, semua datang bersama keluarga mereka. Omi. Pada saat ini, sosok cantik muncul di depan Omi. Omi melihatnya, itu adalah Samira. Omi tidak melihatnya selama hampir seminggu. Samira. Omi. Samira menatap Omi dengan tatapan yang sangat menggoda, ditambah dengan tubuh cantik dan wajah bidadarinya, di mana pria biasa bisa menolak. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat sepatu wanita yang sudah lama berada di sepatu wanita. Sayangnya, di mana Omi perlu diingatkan oleh Liona, Samira untuk merayu anak-anak muda itu masih baik-baik saja. Merayu Omi jelas tidak cukup terlatih. Ada yang salah? Tanya Omi acuh tak acuh, suaranya menunjukkan sedikit kekuatan batin. Dengungan itu menjadi bumerang, dan mata Samira kembali normal, tersenyum. Omi, kamu juga di sini. Di dalam hati Samira, bagaimanapun, dia kagum. Teknik menjilatku bahkan tidak memiliki efek sedikit pun pada Omi. Pria ini benar-benar tidak mudah untuk diambil. Alasan mengapa Samira tidak terlihat selama beberapa hari adalah karena dia kembali ke markas keluarga. Terakhir kali Samira menerima perintah ayahnya untuk menjemput Omi dan akhirnya merayunya untuk menandatangani akta jual beli keluarganya. Samira merasa bahwa tidak mudah bagi Omi untuk berhasil dan dia harus menaikkan levelnya. Jadi dia kembali ke markas keluarganya dan mempelajari pesona. Dia dulu mengandalkan sepenuhnya pada kecantikan, tetapi kecantikan tidak berhasil. Setiap pria, tetapi sekarang setelah dia mempelajari seni memesona, seluruh pesonanya telah meningkat lebih dari satu tingkat dibandingkan sebelumnya. Samira telah merencanakan untuk pergi ke sekolah minggu depan dan mulai memesona Omi, tetapi dia tidak berharap untuk lari ke Omi di sini. Jadi dia langsung terpesona Omi, dan sebagai hasilnya, Omi bahkan tidak tertarik dengan pesonanya. Tidak, aku ingin mencoba lagi. Samira dengan enggan mencoba lagi. Samira berkata, Omi, aku menyukaimu. Setelah mengatakan itu, Samira kembali menjilat Omi, memancarkan aura pesona yang sangat kuat ke sekujur tubuhnya, membuatnya tampak tak tertahankan bagi para pria untuk memujanya. Samira mengatakan bahwa dia menyukainya, dan kemudian melihat dunia indah Samira, dan tidak sabar untuk memeluknya secara umum dan pergi begitu saja. Detak jantung Omi meningkat pesat, mengesampingkan semua evaluasi. Samira memang sangat cantik, tidak peduli tubuh dan wajahnya sempurna. Omi berbisik, kau benar-benar menyukaiku. Samira mengangguk tanpa henti, memhem. Seorang wanita pemalu, tak terbatas penyayang. Liona tidak bisa melihat lagi. Dia juga merasa bahwa Samira terlalu menawan. Omi sepertinya memiliki sedikit detak jantung dan pernapasan yang salah. Liona sibuk mencubit Omi di belakang punggungnya. Hatinya mengutuk, Omi, kamu jahat, aku tidak akan membiarkanmu memiliki perasaan terhadap Samira. Saat ini, Omi tersadar, hatinya ngeri. Ternyata Samira bisa pesona. Dia baru saja hampir terkena pesona Samira. Omi yang bangun, otaknya jernih. Detak jantungnya tidak lagi dipercepat. Napasnya juga halus. Hanya mata adalah indera pertama. Memandang Samira masih merasa bahwa dia cantik. Tentu saja, alasan utamanya adalah bahwa Samira itu sendiri cantik. Itu sebabnya teknik menawannya sangat kuat. Jika seorang gadis jelek bisa mempesona, begitu pihak lain bangun dan matanya melihat yang jelek, dia akan segera mengungkapkannya. Tapi Samira tidak, karena dia cantik dengan caranya sendiri. Jadi bahkan jika dia bangun, dia akan segera ditipu kedua kalinya. Kekuatan internal Omi melonjak ke dalam pikirannya, memungkinkan dia untuk bangun sepenuhnya. Samira sekarang senang. Yai, Omi benar-benar tidak bisa menahan pesonaku. Aku tidak berharap itu berhasil saat kedua kali aku melemparkannya. Aku akan merendamnya. Samira perlahan berjalan menuju Omi. Bibir Samira, merah dan lembab, sangat memikat, seperti apel merah, mau tak mau seseorang ingin menggigitnya. Namun, tepat ketika Samira mengira dia akan berhasil, Omi tiba-tiba berkata, apakah kamu sudah selesai bercanda? Mau aku tendang pantatmu? Ah, Samira tercengang. Samira, simpan itu. Don Omi, aku sangat menyukaimu. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan? Selain itu, di mana aku tidak cukup baik untukmu, kondisi keluargaku, semuanya lebih baik dari Liona. Omi terdiam dan mulutnya naik ke telinga Samira untuk mengatakan sesuatu. Wajah Samira memucat dan berkata dengan marah, Omi, kamu tidak tahu malu. Setelah mengatakan itu, Samira menghela napas dan berjalan pergi. Liona bertanya, apa yang kamu katakan padanya? Tidak ada. Omi tidak ingin memberitahu Liona. Harus memberitahuku, apakah kamu berbisik di telinganya bahwa kamu ingin mengundangnya keluar untuk sebuah ruangan atau sesuatu? Kenapa lagi dia menyebutmu tidak tahu malu? Liona tampak seperti sedang memecahkan kaserole sampai akhir. Nona, jangan terlalu penasaran, oke? Tidak, aku hanya ingin tahu bahwa kamu adalah pengawal pribadiku dan aku secara nominal adalah atasanmu. Nona, jika Anda benar-benar ingin tahu, saya tidak punya pilihan selain memberitahu Anda. Bukankah Samira baru saja mengatakan bahwa kondisinya, semuanya lebih baik dari Anda? Jadi,
Saya katakan padanya, apakah jamur hitam Anda juga lebih unggul ke jamur merah muda orang lain? Apa maksudmu? Liona menatap Omi dengan bingung. Tidak mungkin. Kamu masih tidak tahu setelah semua ini. Apakah kamu ingin aku menjelaskannya kepadamu? Omi berkeringat dingin. Dia terlalu murni untuk diketahui oleh seorang crossdresser, tetapi wanita itu tidak tahu. Bahkan tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu apa artinya. Kamu harus menjelaskannya. Nona, ayolah, ini benar-benar hal yang tidak terlalu baik untuk dikatakan. Aku tidak peduli. Kamu harus mengatakan jahat. Nona, jangan salahkan saya kalau begitu. Mulut Omi menuju telinga Liona dan menjelaskan arti dari dua kata itu. Ah, Liona tiba-tiba memerah. Kamu sangat tidak tahu malu. Liona tersipu dan menunjuk ke arah Omi, mempermalukannya sampai mati. Nona, kamu sangat tidak masuk akal. Jelas kamu ingin aku menjelaskannya. Liona menghela napas dan menatap Omi, merasa seolah-olah dia malu. Hahaha, Omi mendengus dan tertawa. Liona tenang dan masih sedikit senang di dalam karena setidaknya Omi menyukai bedaknya. Bagaimana kamu tahu bahwa Sangguan Zuo berkulit hitam? Apakah kamu benar-benar memilikinya dengan dia? Liona malu dan bertanya. Nona, jangan salah menuduh saya. Lalu bagaimana kamu tahu dia berkulit hitam? Omi berkata, sebenarnya, saya hanya menebak-nebak apakah Sangguan Zuo itu hitam atau merah muda, siapa tahu. Oh, lalu bagaimana kamu tahu kalau aku pink? Liona menundukkan kepalanya karena malu dan berkata. Omi tertawa terbahak-bahak, Miss, kamu sedingin es, kalau hitam, aku tidak akan percaya setengah mati. Selain itu, malam itu, kamu berganti pakaian telanjang, pandangan biasa akan memahaminya. Kamu. Liona ingat hari itu dan menginjak kakinya dengan marah. Omi sedang sibuk, baiklah, jangan membicarakan topik seperti ini lagi. Nona, kamu harus berhenti bernafsu, jadi jangan pikirkan aspek ini. Siapa yang memikirkannya? Ya, abaikan kamu. Liona memelototi Omi dan menuju pintu masuk hotel, ketika dia kebetulan melihat seseorang yang dia kenal, Meng Wenqi. Samira berjalan kembali ke seorang pria parubaya. Pria parubaya ini adalah ayahnya, Sangguan Sal. Bagaimana, Zu? Tanya Sangguan Sal. Ayah, sudah kubilang, Omi ini tidak mudah dihadapi, aku hanya melakukan pesona padanya, tapi sayangnya itu gagal. Tetapi Sangguan Sal tersenyum. Ini menunjukkan bahwa dia memang memiliki beberapa keterampilan. Semakin besar keterampilannya, semakin banyak keluarga kita akan menyukainya. Zuoer, terserah Anda. Jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, biarkan tuanmu melakukannya. Dia, tidak perlu, itu belum mencapai titik itu. Samira masih cukup percaya diri di dalam, baru saja dia setidaknya membuat Omi hampir bingung. Samira sendiri adalah wanita cantik, menerapkan teknik menawan bahkan lebih seperti harimau. Saudari Wenqi, kamu di sini. Ketika Liona melihat Meng Wenqi dan Meng Lun dan yang lainnya datang, dia segera berlari. Orang-orang yang datang bersama Meng Wenqi, selain Meng Lun, ada juga seorang pria parubaya yang merupakan ayah dari Meng Wenqi, bernama Meng Wenhua. Paman Meng, kakek Meng. Liona juga sibuk menyapa Meng Wenhua dan Meng Lun dengan sopan. Meng Wenhua terkekeh, Siang Yun, sudah berapa lama kamu di sini? Kami juga baru saja tiba belum lama ini. Omi juga datang. Ketika Meng Lun melihat Omi, dia berjalan sambil tersenyum. Secara alami, Meng Wenhua juga telah mendengar tentang Omi dan dia juga sangat menghormati keterampilan medis Omi, dan matanya langsung tertuju ke Omi. Meng Wenhua hendak menyapa Omi, tetapi Meng Lun adalah yang pertama berkata, Kakak Tang, kamu juga di sini. 150. Aku di sini dengan Paman Willow, Meng, mengapa kamu di sini juga? Kamu bukan pemilik bisnis, jadi mengapa kamu di sini? Kata Omi. Meng Lun tertawa, meskipun saya bukan bos, saya adalah tokoh terkenal di dunia pengobatan Tiongkok. Bahkan pada level itu Anda memiliki keberanian untuk berbicara begitu keras. Hahaha, Saudara Tang, sebelum Anda muncul, saya adalah orang nomor 2 di komunitas medis kota Linjiang. Anda memberitahu saya apakah saya memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan puncak hari ini. Meng Lun tidak keberatan Omi mengatakan bahwa dia jahat, karena keterampilan medisnya benar-benar tidak berharga di depan Omi. Betulkah? Lalu siapa orang nomor 1 itu? Tanya Omi. Meng Wenhua, yang berdiri di samping Meng Lun, tersenyum. Tentu saja Suyang yang dikenal sebagai Linjiang Wonder Doctor. Meng Lun berkata, tentu saja, Suyang masih jauh dari Saudara Tang. Tepat pada saat ini, dengusan dingin datang dari ambang pintu. Siapa yang kentut di mana? Omi dan yang lainnya melihat ke arah pintu, hanya untuk melihat seorang lelaki tua seusia Meng Lun masuk, dan tampak sangat tidak senang ketika mendengar kata-kata Meng Wenqi. Meng Wenqi, masalahnya, dia mendengar kita. Dia adalah master pengobatan Tiongkok paling terkenal di Linjiang, Suyang, dan rumah sakit Chao yang dibuka oleh putranya, Su Pingrong. Ada persaingan yang sangat ketat dengan rumah sakit Bright milik ayahku, yang merupakan 2 rumah sakit swasta terbesar di Linjiang. Oh,
Omi Oh, Rumah Sakit Bright dan Rumah Sakit Chaoyang adalah dua rumah sakit swasta paling terkenal di daerah itu. Persaingan terbuka dan tersembunyi mungkin tidak dapat dihindari. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Ketika Meng Lun melihat Su yang datang, dia tertawa dan berkata, "Su tua, lama tidak bertemu, kamu bersemangat." Su yang mendengus, "Siapa yang kamu katakan lebih rendah dari siapa? Apakah kamu mengatakan bahwa aku bukan penyembuh yang sebaik kamu?" Su yang hanya berpikir bahwa Meng Lun mengatakan bahwa dia bukan dokter yang sebaik Meng Lun. Meng Lun tertawa, "Su Lau, aku sedang tidak mood untuk berdebat denganmu tentang siapa yang lebih baik dalam pengobatan. Kamu adalah dokter terkenal nomor 1 di kota Linjiang." Meng Wenqi, yang berdiri di samping Omi, tetapi membiarkan mulutnya terbuka. "Dokter terkenal nomor 1 apa? Hai Pap, kakek saya tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, hanya tidak ingin berspekulasi." Ketika Omi mendengar kata-kata Wenqi, dia sepertinya sedikit mengerti. "Keluarga Meng dan keluarga Su, saya khawatir hubungannya tidak baik." Pada saat itu, anak laki-laki lain masuk ke pintu. Omi langsung mengenalinya. Itu adalah Su Yuhao, salah satu dari 5 orang gila di SMA Baiyun. Su Yuhao melihat Omi dan tercengang. "Kenapa kamu di sini?" Su Yuhao mengerutkan kening pada Omi. "Kenapa aku tidak bisa berada di sini?" kata Omi. Meng Lun dan Su yang saling memandang ke segala arah, mau tidak mau melihat Omi dan Su Yuhao juga. Pria parubaya di samping Su yang sibuk bertanya, "Yuhao, apakah kamu mengenalnya?" Su Yuhao berkata, "Ayah, dia adalah pemuda jahat No. 1 dari SMA Baiyun, Omi." Ah, ayah Su Yuhao terkejut. Nama Omi, dia sudah mendengar dari putranya, tetapi dia belum pernah melihat orang yang nyata. Dia tidak berharap untuk melihat orang yang nyata untuk pertama kalinya hari ini. Ayah Su Yuhao tampaknya sangat meremehkan Omi, dan dengan mendengus, "Jadi, anak muda jahat nomor 1 di SMA Baiyun itu adalah kamu." Omi menatap ayah Su Yuhao dengan pop di sudut mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Su yang itu menatap Omi beberapa kali dan berkata, "Anak muda, terakhir kali cucuku dipukuli di sekolah, kamu yang melakukannya, kan?" Omi menganggukkan kepalanya langsung dan berkata, "Justru aku." Dari sudut pandang pihak lain, itu adalah nada suara yang sangat arogan bagi Omi untuk mengatakan dengan tepat, "Saya di sini secara langsung." Benar saja, alis ayah Su Yuhao melonjak dan berkata dengan nada mengancam, "Omi, setiap orang memiliki garis bawah. Meskipun kamu seorang siswa dan bertindak sembrono di sekolah, kamu harus ingat, tolong pikirkan 2 kali sebelum melakukan sesuatu dan lihat apakah Anda mampu memprovokasi dia." "Hahaha, kota Linjiang yang kecil, apakah ada orang yang tidak bisa kuprovokasi?" kata Don Omi. "Kamu." Ayah Su Yuhao sedikit terguncang oleh kata-kata sombong Omi. Su Yuhao melihat ayahnya menderita karena kemarahan Omi. Dia patah hati dan berkata dengan marah kepada Omi, "Omi, tolong tunjukkan rasa hormat kepada ayahku. Jangan datang padaku jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan." Omi berkata, "Ayahmu bukan orang besar, bukan kerabat. Mengapa aku harus menghormatinya? Karena untuk mendatangimu." "Ya, Su Yuhao, apakah kamu yakin bisa mengatasinya? Mengapa kamu dan aku tidak mengaturnya minggu depan dan bertarung sendirian?" Su Yuhao ingat kekejaman Omi, tubuhnya menggigil. Bahkan Zhao Ritian tidak bisa bermain dengan Omi. Dia lebih baik menyelamatkannya. Su Yuhao sedikit berlidah dan berkata, kamu kurang sombong. Minggu depan Liao Jia Yuan akan berurusan denganmu." Su yang tertawa dingin, memandang Meng Lun dan berkata, "Meng Lao, anak nakal yang tidak berpendidikan ini tampaknya memiliki hubungan yang dangkal dengan Anda. Meng Lao, itu benar-benar mengejutkan saya bahwa Anda akan bergaul dengan orang seperti itu. Tidak heran bahwa keterampilan medis Anda mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir." Meng Lun tertawa, "Sejujurnya, Omi adalah temanku yang terlupakan." Su yang berbicara dengan nada yang sangat tercela sambil mendengus, "Saya pikir Anda menderita Alzheimer, ayo pergi." Su yang tidak ingin berbicara dengan keluarga Meng Lun lagi dan memasuki kedalaman hotel. Omi berteriak, "Su Yuhao, apakah kamu punya janji minggu depan?" Su Yuhao panik dan mempercepat langkahnya, mengutuk dalam hatinya, "Berkencan dengan saudara perempuanmu, yang berkencan denganmu." Ayah Su Yuhao tidak puas dengan penampilan putranya, dan setelah berjalan pergi, dia mendengus, "Yuhao, kamu telah mengecewakan kami terlalu banyak. Kamu dan dia sama-sama siswa sekolah menengah Baiyun. Mengapa kamu harus bertindak seolah-olah kamu sangat takut padanya?" Su Yuhao tertekan, "Ayah, bukan karena aku takut padanya, itu karena Omi benar-benar sangat kejam, penjahat nomor 1 di sekolah menengah Baiyun. Bahkan kakak Ritian tidak bisa bermain dengannya. Beraninya aku, dia baru saja bilang dia ingin mengajakku kencan minggu depan. Aku agak takut pergi ke sekolah sekarang." "Ah!" Ayah Su Yuhao menamparkan bagian belakang kepala Su Yuhao dan berkata dengan marah, "Hanya itu yang kamu punya. Sebelum aku menyuruhmu untuk tidak menonjolkan diri di sekolah dan membuat lebih sedikit masalah, kamu gila sampai-sampai tidak kembali. Tapi sekarang ketika aku ingin kamu menjadi gila, kamu bertindak seperti pengecut."
Penampilanmu membuat kita semua kehilangan muka. Apa itu Omi? Jadi bagaimana jika dia adalah pemuda jahat nomor satu? Tidak peduli seberapa jahat dia. Dia hanya seorang siswa, kita semua adalah siswa. Latar belakang keluarga Anda tidak lebih buruk darinya. Mengapa Anda harus takut padanya? Su Yuhao mengumpulkan keberaniannya dan berkata, sepertinya agak masuk akal. Baiklah, aku akan mencoba dan melihat apakah aku bisa marah di depan Omi. Meng Lun memandang keluarga Su yang berjalan pergi dan menghela nafas dalam-dalam. Meng Wenhua berkata, ayah, lupakan saja keluarga Meng kami. Dan keluarga Su seperti ini selama sisa hidup kami. Meng Lun berkata kepada Omi, kakak Tang, cucu Su yang bernama Suat Yuhao, memiliki dendam padamu di sekolah. Omi tertawa, aku pernah memukulnya sebelumnya. Meng Lun tertawa tanpa kata dan berkata, keluarga Su, mereka semua berpikiran sempit, lebih baik untuk memiliki lebih sedikit kontak dengan mereka di masa depan. Bersambung.